Oke, sudah bisa sudah lihat ada. Ya, Pak, bentar ya. Nah, oke, jadi sambil menunggu ditampilkan ya, eh, apa namanya, di walaupun di temanya itu ya, hakikat realitas, virtual reality dan eh, metaverse, ya saya fokus supaya menantang. Saya buat temanya virtual reality, utopia atau distopia dan masa depan Tuhan. Ya, supaya menantang gitu ya. Karena sebenarnya kalau ini sekali lagi pendekatan filsafat, jadi bukan pendekatan pengertian teknis. Tentu saja kalau orang teknis seperti kalian uh, mendefinisikan atau definisi virtual reality, augmented reality, metaverse itu tentu punya perbedaan substansial barangkali ya menurut kalian yang di teknologi. Tapi dari pendekatan filosofis ya itu tidak berbeda sebenarnya. Prinsipnya adalah baik virtual, augmented maupun metaverse bicara tentang virtual reality. Jadi karena itu dari segi filsafat tiga-tiganya sama aja. Nah, untuk membuat diskusi kita menantang, lalu saya masukkan apakah virtual reality itu katakanlah utopia atau distopia, dan bagaimana masa depan Tuhan dalam dunia metaverse atau virtual reality. Nah, sebagai gambaran saja, utopia itu sebenarnya sebuah kondisi masyarakat ideal yang diajukan lewat novelnya Thomas More ya, abad ke-15, judulnya Utopia. Itu menggambarkan sebuah masyarakat di mana tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, pokoknya masyarakat yang ideal, ya, sempurna. Jadi di situ masyarakat penuh dengan damai, masyarakat yang hidup sejahtera, tidak ada pertentangan kejahatan, itu nggak ada ya. Nah itu um, sebuah masyarakat ideal ya, yang digambarkan. Nah, kalau kita belajar sejarah, sebenarnya peradaban manusia itulah peradaban untuk mencari yang ideal, ya. Mencari masyarakat yang ideal, mencari komunitas yang ideal, individu yang ideal, ya manusia ideal itu kayak apa, ya. Kita pencarian-pencarian seperti itulah muncul konsep agama seperti surga, ya, lalu Marx ya komunisme itu semua kan gambaran tentang sebuah masyarakat ideal ya. Kaum liberalis dengan kapitalisme, ya, Nietzsche dengan nihilisme itu semua gambaran tentang sebuah pencarian akan yang ideal. Nah, Thomas More ini menggambarkan yang ideal itu sebagai utopia, sebuah masyarakat di mana tidak ada apa namanya kejahatan dan kemiskinan. Lawan atau antonim dari utopia adalah distopia ya. Sebuah masyarakat yang apa namanya dekaden ya, kemerosotan moral, eh, kerusakan lingkungan, tidak ada nilai-nilai dalam masyarakat, standar nilai itu nggak ada sama sekali ya. Jadi hukum apa ya, mau hukum berimba, saya sebenarnya tidak setuju juga dengan hukum berimba ya. Kan hukum berimba itu sebenarnya hukum yang tertib. Kalau kalian lihat ya, di rimba itu ya tidak sembarang membunuh ya. Saling membunuh itu hanya terjadi sebagai proses apa namanya makan dan makan, artinya mempertahankan hidup kan. Dan sama dengan kita, jadi menurut saya itu prosesnya normal ya. Sehingga itu melampaui, kalau hukum riba itu bukan dalam konotasi negatif, maka situasi dekaden dalam distopia itu negatif. Ya. Masyarakat memang tidak punya moralitas sama sekali. Nah, jadi supaya kita paham, apakah virtual reality itu utopia atau distopia? Dan dalam hal ini, di mana apa namanya masa depan Tuhan ya, di mana kita membicarakan Tuhan dalam kondisi masyarakat yang macam begini ya, uh, terutama komunitas yang apa namanya virtual kayak gini ya. Nah, jadi itu posisi supaya ketika kita bahas, saya bicara utopia dan distopia di pembahasan selanjutnya, kalian sudah punya paham ya. Katakanlah utopia itu adalah surga ya,
dan distopia itu neraka. Kira-kira begitulah kalau untuk memudahkan kita memahaminya. Nah, lalu kita lanjut di slide berikut itu, saya mengambil buku gambar ini dari bukunya David Carver, ya, orang yang sangat optimistik, sangat boleh dikatakan itu sangat katakanlah ya optimistik tentang virtual reality, ya, metaverse dan macam-macam itu. Ya. Nah ini memang dia menunjukkan sebuah pertentangan lama tentang perdebatan realitas. Apa sih realitas itu ya? Kalau dilihat ya di sebelah kanan itu manusia real yang memasuki dunia virtual bertemu dengan yang kiri itu manusia virtual sebenarnya. Ya. Nah, jadi yang manusia real ini ketika melihat apa namanya realitas virtual ini lalu bilang ini tidak real. Ya. Lalu yang katakanlah manusia virtual bilang apa itu real? Bagaimana kamu menjelaskan realitas, mendefinisikan realitas memang apa sih? Nah, kalau kita membaca juga pertentangan tentang realitas itu dari dulu ya, para filsuf mula-mula sudah mempertanyakan itu, memperdebatkan itu. Apa sebenarnya realitas itu? Ya. Ada seorang apa namanya guru Sun Tzu kalau tidak salah ya, dia sempat pernah mengatakan aku bermimpi menjadi seekor kupu-kupu dan setelah sadar dari mimpiku, aku tidak tahu apakah aku adalah kupu-kupu yang bermimpi tentang manusia atau aku adalah manusia yang bermimpi tentang kupu-kupu. Jadi realitas itu ya memang apa sih itu realitas itu menjadi sebuah perdebatan dan perdebatan itulah yang membawa Nietzsche kepada nihilisme misalnya. Ya. Nah, jadi di sini kita katakanlah bukunya David ini, Carver ini, dia berangkat dari sebuah klaim bahwa realitas itu begitu relatif. Nanti kalian bisa cari buku ini dan kalian baca. Sebenarnya pesan pentingnya di situ adalah bahwa ya virtual itu ya realitas. Ya. Jadi jangan lagi berlahar realitas menjadi realitas fisik, realitas yang kita hadapi sekarang ini dengan realitas virtual itu sama aja menurut dia ya. Dua-duanya ya satu, nggak ada bedanya. Ya. Nggak bisa bilang yang ini lebih real dan yang itu nggak real. Ya. Nah bahkan kalau kalian membaca ada yang bilang bahwa hidup ini kita ini semua adalah simulasi realitas. Kita adalah program komputer yang ada dalam program seseorang. Kira-kira begitu pembahasannya. Jadi kita ini juga mau bilang real itu apanya yang real juga. Nah itu sekedar pengantar untuk menunjukkan betapa rentangnya realitas ya. Nah filsafat mempertanyakan realitas. Ya. Apapun yang kita tunjukkan, kita ketemu, orang filsafat akan bertanya, benarkah itu? Apakah itu betul? Hakikat itu apa sih? Atau di balik itu ada sesuatu yang lain? Ya. Itu filsafat. Jadi filsafat selalu mengajukan pertanyaan untuk mengetahui apakah itu hakikatnya kayak gitu. Benar-benar kayak gitu. Ya. Nah, dengan demikian maka memang realitas selalu terbelah dua atau kita harus bagi menjadi dua dengan munculnya virtual dan realitas fisika atau realitas fisik, realitas yang kita hidupi dalam keseharian kita ya. Nah, tapi kita tahu bahwa kedua realitas ini punya hukumnya masing-masing. Ini yang perlu kalian pahami. Dan ini menjadi apa namanya pembahasan penting dari tema kita hari ini. Fisika dalam dunia fisik ya dunia kita hidup saat ini itu kita dapati hukum-hukum fisika, hukum fisik dan hukum moral kan gitu ya. Dan kedua hukum ini tidak bertemu, tidak berkaitan. Hukum fisika konstanta semesta seperti gravitasi, kecepatan cahaya itu fix kan gitu ya, absolut. Mortalitas ya, orang bisa mati itu fix, tidak ada bisa bantah itu. Dan hukum-hukum moral itu tidak berkaitan sama sekali dengan hukum-hukum fisika tadi, tidak berkaitan sama sekali dengan hukum moral. Kalau si A membuli si B, ya, katakanlah misalnya Joko membuli Dewi, atau bahkan membunuh seseorang,
ya hukum-hukum fisika nggak pusing, nggak ada urusan gitu ya. Jadi hukum moral dan hukum fisika berjalan sendiri-sendiri ya, tapi dua-duanya ada ya. Hanya berjalan sendiri-sendiri, tidak berkaitan sama sekali. Nah, beda dengan hukum virtual ya dalam pembahasannya Charles tadi ya. Dalam dunia virtual itu hukum moral dan hukum fisika itu disatukan. Itu fisika dalam pengertian virtual, dunia virtual ya. Jadi fisika bukan dalam pengertian alam, hukum alam kita, hukum alam di dunia nyata ini ya, tetapi hukum alam kosmos virtual ya, semesta virtual. Itu sama nyatu dengan hukum-hukum moral. Mengapa? Karena memang hukum katakanlah virtual reality itu kan diciptakan ya, hasil ciptaannya. Ini kan realitas sintetis ya. Jadi karena diciptaan maka penciptanya menyatukan ya, moralitas standar-standar moral dengan standar-standar kata hukum alam dalam tanda kutip yang berlaku di dunia virtual. Ya. Jadi kita di sini kita lihat bahwa realitas menjadi dua. Nah, bukunya Charles tadi dia satukan, ya. Satukan antara yang virtual dan fisika. Dia bilang tidak usah dibedakan, itu sama aja ya. Jadi dalam hal ini itu yang disebut dengan realitas plus. Bukunya kan reality plus kan. Nah, plus itu maksudnya adalah bahwa realitas fisika telah menyatu, terintegrasi dengan realitas virtual sehingga tidak boleh dibedakan-bedakan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke hakikatnya. Kalau dalam realitas fisika, seperti yang kita tahu, atom adalah balok terkecil terbentuk realitas, ya, atau atom yang di zaman-zamannya Demokritus, ya, tahun 1400-an sebelum Masehi, ya, dia mengajukan atom sebagai inti realitas, ya, bahan atau balok terbentuk realitas, ya. A dan tomos artinya tidak terbagi-bagi lagi ya. Jadi setiap benda realitas apapun juga kalau kita sampai bagian yang terkecil untuk melihat penyusun dasar intinya apa, maka yang kita ketemu adalah atom. Itu menurut Demokritus yang tidak bisa terbagi-bagi lainnya. Tetapi fisika modern menunjukkan bahwa atom itu juga masih terstruktur ya menjadi quark kan gitu ya. Jadi quark up, quark U gitu ya. Dua U itu ya up quark dan D-nya itu down quark kan gitu ya. Up quark itu apa positifnya dan down quark itu apa negatifnya gitu. Nah, sementara dalam realitas virtual itu intinya adalah bit kan gitu ya. Bit itu menentukan katakanlah membuka realitas. Saya kira angka 1010 ini kalian paham bahasa teknis ya. Tetapi yang mau ditunjukkan di sini supaya kita lihat perbedaannya, katakanlah balok penyusun atau inti daripada realitas. Kalau pada realitas fisika adalah quark atau katakanlah atom paling besarnya, maka di virtual itu B. Nah, saya kira sebelum kita ini ya pertemuan terakhir kita dengan ITAT, saya kira apakah di antara kalian ada di waktu itu, saya sudah bahas bahwa dalam realitas fisika itu pun sampai di level quark itu sebenarnya tidak ada benda, tidak ada partikel padat di situ ya. Dan terjadi adalah medan energi. Sehingga tidak bisa juga menunjuk ini itunya. Ya. Karena terjadi hanya getaran-getaran soalnya ya, getaran atau gelombang kita tapi para pakar-pakar fisika kuantum terutama ya akhirnya mengakui bahwa ya inti realitasnya sebenarnya juga kosong. Atau kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri ya gambar ada proton, neutron, elektron dan nukleusnya elektron itu kan itu jaraknya dari inti atau proton dan neutron itu kan jauh sekali ya. Kalau dibuat proporsi perbandingan itu sangat jauh sekali. Artinya sebagian besar dari inti atom itu kosong sebenarnya. Nah, kemudian nanti fisika modern menemukan atau menunjukkan medan energi. Nah, tapi itu
untuk kita memahami tentang hakikat realitas. Nah, tapi saya ingin ingatkan kalian bahwa di B ya di realitas virtual, B itu sendiri benda fisika. Jadi bukan benda virtual, itu tetap benda fisik, benda yang ada dari dunia realitas fisika kan sebenarnya kayak gitu ya. Tapi oke lah, kita abaikan itu untuk kita bisa memahami kedua realitas ini secara baik gitu. Karena sekarang ada pertentangan antara kedua realitas ini dan pada kenyataannya kita hidup ya yang saya pernah katakan kita sudah menjadi makhluk amfibi ya. Ada saatnya kita di dunia virtual, dunia online, ada saatnya kita di dunia fisik kan gitu ya. Jadi kita sekarang hidup di dalam dua realitas ini terlepas dari apakah mau mengakui atau tidak realitas virtual sebagai sebuah realitas yang sebenarnya. Kenyataannya kita semua yang online atau suka bermain misalnya di Second Life misalnya metaverse misalnya ya itu games ya itu sudah hidup di dua dunia. Nah sekarang mari kita pahami apa itu virtual reality ya secara lebih dalam ya supaya nanti kita lihat bahas temanya yang berkaitan dengan apakah di surga atau neraka, ya, distopia atau utopia, dan bagaimana posisi Tuhan di dalamnya. Realitas virtual yang pertama sudah disebutkan penyusun dasar inti realitas adalah big. Ya. Lalu yang kedua, cirinya dia dapat menyatukan hukum kodrat atau hukum fisika dengan hukum moral. Ya. Nah ini yang kelebihannya daripada realitas fisika. Di realitas fisika, hukum kodrat atau hukum fisika dan hukum moral itu sama sekali terpisah. Ya. Tidak peduli, tidak saling terkait sama sekali. Ya. Nah, di hukum moral, orang seperti tadi sudah saya contohkan, seseorang membunuh yang lain, hukum fisika tidak peduli, tidak ada urusan gitu ya. Tetapi dalam hukum virtual, dalam realitas virtual, itu disatukan. Ya. Nanti kita lihat mengapa menyatu gitu ya. Dan yang kedua, yang ketiga itu yang saya ambil ya, saya ringkas dari David Chalmers tadi ya, yang Reality Plus tadi. Buku ini terbit Januari 2022 ya. Nah, ini sebenarnya muncul dari sebuah novel juga sebenarnya, tapi kemudian dijadikan hasil riset oleh David Chalmers. Ini seorang filsuf ya, berasal dari Australia, tapi dia kalau tidak salah Georgetown University di Amerika ini. Nah, dia mengatakan bahwa di dalam realitas virtual Anda bisa memiliki kekuatan super kan gitu ya. Karena Anda memilih peran kan kalau di realitas virtual, di metaverse gitu ya. Bisa gonta-ganti tubuh, avatar, bisa ganti-ganti avatar Anda kan. Kalau di THD hadir dalam realitas virtual itu dalam bentuk avatar, termasuk kalau main games di Second Life kan, itu kan pilih avatar. Ya. Jadi kita bisa bergonta-ganti wujud ya, dan dengan sendirinya bergonta-ganti peran. Seorang yang di dunia nyata mungkin pendiam, tidak jarang bercakap, bisa saja menjadi seorang yang brutal dan di dunia virtual dan memilih peran yang lain. Ya. Termasuk bisa memiliki kekuatan super, lalu bisa mencobai pengalaman sensorik yang baru ya, karena kita memilih katakanlah sudut-sudut penjelajahan ya, memilih jenis-jenis games untuk dijelajahi ya. Lalu kita juga dimungkinkan untuk menjelajahi dunia di dunia virtual itu ya tanpa terikat oleh hukum fisika ya. Jadi seolah-olah kita melakukan teleportasi dalam dunia virtual lintas metaverse ya. Jadi itu betul-betul melepaskan kita dari realitas fisik kita ya. Seolah-olah di dunia virtual kita menjadi lebih bebas, lebih sempurna, lebih dikdaya ya.
dan maha-maha yang lain saya kira ya. Di realitas virtual juga Anda bisa mendapatkan pekerjaan virtual sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan-tujuan yang berhubungan dengan lingkungan virtual ya. Yang taat asas pada katakanlah hukum-hukum virtual. Ya. Bahkan walaupun disebut virtual, tapi Anda bisa mendapatkan uang real ya dalam kehidupan virtual. Nah ini yang saya kira tumpang tindihnya di situ ya. Kita mau mengatakan itu realitas maya, tapi orang bisa dapat uang ya, oke, bentuk uangnya beda-beda, tapi kemudian kan bisa diuangkan ya dalam uang fisik kan gitu ya, yang bisa digunakan untuk belanja. Ya. Lalu yang berikut di dalam dunia virtual juga itu Anda bisa berimajinasi untuk mengalami kehidupan yang abadi ya, karena apa namanya ya walaupun ada meninggal atau keluarga Anda meninggal kan avatarnya tetap ada. Jadi di dunia virtual dimungkinkan untuk kita masih tetap akan bertemu dengan apa namanya nenek moyang kita barangkali ya. Bayangkan kalau dunia virtual dari sekarang katakan 100 tahun ke depan gitu ya. Ya cucu-cucu kita masih bisa apa hidup dengan dalam berkutip ya hidup dengan kita ya dalam avatar kita. Jadi apa melalui avatar. Jadi ya bisa berimajinasi untuk hidup abadi. Nah, kita lihat dari 5 hal ini ya, yang sebenarnya saya catat dari apa Chalmers ini ya ini tidak akan kita dapatkan dalam dunia fisika ya dan inilah yang membuat para ahli membayangkan atau berimajinasi ya para teknolog terutama ya, berinvestasi untuk memasuki dunia virtual ya. Dan saya kira yang ada paling depan tentu saja apa pemilik metaverse atau apa namanya Facebook ya yang banyak berinvestasi di sini untuk memasuki metaverse. Nah, saya ingin apa namanya kita banyak diskusi ya. Tapi tentu saja yang kalau sejauh yang saya baca, kalau pendekatan dari perspektif filsafat ya, tidak sedikit juga yang skeptis tentang metaverse ya. Jadi di luar dari positifismenya Charles tadi ya, dan tentu dapat dukungan juga dari filsuf yang lain. Tapi ada juga pesimisme ya, gencar tidak kalah gencarnya juga. Ya. Salah satu misalnya dari Tomislav. Ya. Dia menganggap bahwa pandangan Charles tadi itu terlalu mengandung unsur provokatif. Ya. Jadi seolah-olah memprovokasi orang untuk meninggalkan dunia. Kalau kita baca juga perspektifnya Mark Zuckerberg, ya pemilik apa namanya Facebook itu ya, itu juga sama ya, mengajak orang untuk pindah ke metaverse. Soalnya di metaverse itu semua kesulitan Anda, kesusahan Anda ya hilang ya. Jadi daripada Anda susah di dunia yang sudah seperti ini, marilah ke metaverse. Di sana Anda mendapatkan surga ya, karena tadi ya ada di situ kita bisa hidup abadi, bisa bebas, bisa dikdaya, ya, bisa ya lakukan teleportasi dan seterusnya. Nah, menurut Stanislav itu mengandung unsur provokatif untuk meninggalkan dunia nyata. Ya. Nah, filsuf yang lain, AB, itu dia mengatakan begini, ya, metaverse itu merugikan. Ya. Terutama memang kalau kita baca tulisannya dia, artikelnya dia, ya, itu memang dia banyak mengkritik apa namanya Mark, ya, pemilik Facebook atau metaverse ini. Dia mengatakan metaverse itu merugikan masyarakat karena menyebabkan orang lebih menghargai realitas virtual yang lebih sempurna ya, daripada kehidupan nyata. Ya. Akibatnya orang tidak dapat berfungsi di dunia nyata. Orang mungkin kalian lebih paham ya di games itu dia betul sangat aktif, sangat komunikatif macam-macam, tapi di dunia nyata mungkin dia tidak begitu peduli dengan orang gitu. Tidak punya sisi empati ya. Nah ini yang dimaksud ya, jadi dia menjadi warga dari sebuah dunia metaverse, dia kehilangan katakanlah sensitivitas
fisikal, gitu ya. Kehilangan, karena bagaimanapun juga ya pertemuan tatap muka bersentuhan dengan alam fisik yang nyata itu memiliki apa namanya daya mengasah empati gitu ya, atau memiliki daya kepemilikan, kehangatan ya, dibandingkan dengan kita berada di dunia yang serba maya ya. Pertemuan-pertemuan yang serba maya ya. Ini yang menjadi unsur dari kritik EB ya. Dan yang berikut juga uh, para pembuat ya, menurut kritiknya EB ya, para pembuat dan pendukung virtual reality pada dasarnya itu mempromosikan hal dasar yang untuk membangun koneksi yang lebih kuat. Saya kira ini terutama dia berangkat dari apa namanya uh, apa penjelasannya Mark ya, yang Mark Zuckerberg yang mengatakan bahwa dengan Facebook atau Metaverse kita akan memiliki koneksi yang lebih kuat dan lebih luas dengan orang lain, memiliki koneksi pertemanan yang tak terbatas, kan gitu ya. Beda dengan dunia nyata, dunia real, dunia fisika itu tidak mungkin kita punya teman yang banyak sekali ya. Kalau Anda punya apa namanya pertemanan di Facebook itu sampai jutaan barangkali atau katakanlah ribuan, dunia nyata mungkin Anda tidak punya sebanyak itu. Nah ini yang dianggap apa namanya sebagai salah satu keunggulan ya, yang membuat para pengembang metaverse menggoda kita untuk ke sana, dan ini dengan jeli dilihat oleh EB untuk mengkritik. Ya. Jadi juga dipromosikan bahwa bisa di dunia metaverse kita bisa mencapai kesempurnaan, menemukan cita-cita, ya, kecantikan yang tidak ada di dunia non virtual. Ya. Dan ironisnya itu semua yang diidealkan ini itu semua ada di dunia virtual. Semua yang kita impikan, idamkan itu tidak ditemukan dalam dunia fisik, melainkan di dunia virtual. Nah, atas dasar itulah AB menyimpulkan bahwa aspek negatif dari virtual reality jauh lebih banyak daripada aspek positifnya. Artinya apa positivitas dari virtual reality diakui, ya. Namun kurang ya dibanding dengan aspek negatifnya. Karena itu dia menganjurkan pentingnya mendiskusikan dampak ya virtual reality terhadap masyarakat kita. Nah, skeptisme AB dan para filsuf lain yang berada dalam posisi yang sama, menurut saya itu terutama berkaitan dengan masalah etis, ya. Yaitu misalnya apa standar etika di dunia maya, ya. Dan katakanlah siapa yang membuat hukum-hukum etik, hukum-hukum moral di dalam dunia maya, ya kita tidak tahu dan belum tahu bagaimana dunia maya misalnya menangani masalah pelecehan, intimidasi, kebohongan, kecurangan, kekerasan. Bagaimana itu ditangani di dunia maya? Bagaimana jika seorang menciptakan dunia virtual dengan dia masuk ke dalamnya dan membunuh jutaan orang? Apakah orang itu menjadi pembunuh? Bisa dianggap sebagai pembunuh? Orang yang di dunia ini akan dirancang sedemikian nyata sehingga mungkin kematian mereka akan terasa nyata. Misalnya Anda memain games perang-perangan ya, Anda menghabisi banyak orang, tapi kan dengan rasa apa ya, rasa menyenangkan, bahkan dijadikan pahlawan gitu kan. Tapi di dunia nyata nggak begitu apa mudah Anda membunuh orang kan. Bahkan perang pun mungkin Anda terbeban juga dengan apa ya rasa bersalah gitu ya, biasanya di hari-hari tua gitu ya. Tapi dunia virtual kan nggak ada itu ya. Karena perasaan sense of ethics-nya itu kan tidak ada. Bahkan mungkin di dunia virtual Anda tidak merasa Tuhan ada di sana. Kita merasa Tuhan ada di dunia fisik kita yang nyata ini. Ketika kita online, apakah Tuhan ada di sana? Nah, itu kan pertanyaan. Ketika kita sedang bermain di metaverse, bermain di second life, apakah Tuhan ada di situ? Memperhatikan dan mencatat dosa kita. Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan apa namanya kritis yang diajukan ke dunia metaverse. Nah, supaya kita diskusi lebih apa, saya ingin akhiri ini dengan apa namanya refleksi ya. Jadi saya refleksi dari film Uridi
Player One. Mungkin ada di antara kalian yang menonton film ini. Saya senang sekali ya. Film ini sangat menginspirasi ya. Jadi saya akan akhiri dengan refleksi ini supaya kita diskusi, setelah itu baru saya menyampaikan kesimpulannya ya. Film ini sutradaranya Steven Spielberg ya, dan diambil dari novelnya. Ini filmnya tahun 2018 ya, dari novelnya Ernest Cline tahun 2011 kalau tidak salah ya. Nah, menurut saya film ini, tentu kalau kalian baca mungkin tiga kesimpulan yang berbeda, tetapi saya lihat alurnya, film ini sebenarnya mengingatkan kita pada mutlak determinasi dan realitas fisika atas realitas virtual ya. Bahkan menurut saya film ini menunjukkan bahwa realitas virtual itu memang hanya sesuatu yang maya, semua dalam pengertian yang sebenarnya. Nah, kita lihat misalnya dalam film itu digambarkan oasis itu sebagai metaverse atau katakanlah sebuah dunia ideal ya, untuk membawa manusia ke situ ya, oasis ya. Nah, oasis sebagai dunia virtual itu dia memberikan gambaran bagaimana kehidupan di alam metaverse beroperasi. Artinya menurut saya Spielberg mencoba menggambarkan bagaimana metaverse dunia ideal, dunia surga itu beroperasi melalui oasis. Nah, namun film itu menunjukkan bahwa hukum alam seperti bencana, pembunuhan, mortalitas, dan sejenisnya tidak bisa dihindari. Misalnya kematian James Holiday, salah satu kreator dari metaverse, karena Oasis itu kan ada dua yang menciptakan Oasis kan. Salah satu James Holiday. Ketika James meninggal, alur film itu membawa kita kepada kesadaran bahwa realitas fisik itu yang nyata, ya. Bahwa realitas virtual itu tidak nyata. Ya. Karena menariknya begini. James kan untuk mencari pewaris Oasis pengganti dia menciptakan sebuah games 3 level ya. Jadi dia melalui avatarnya ya, avatarnya James menyampaikan ya tantangan itu ya. Siapa yang memecahkan 3 teka-teki itu, maka dia akan dapat hadiah 2.200 sekian miliar dolar ya, dan sekaligus menjadi pemilik dari Oasis ya. Jadi untuk mendapatkan pewaris, penerus dari katakanlah alam semesta ciptaan ini, ya, dia menggunakan cara menyeleksi, ya, menggunakan menurut saya standar-standar moral untuk mendapatkan pewaris yang tepat. Ya. Nah ini yang menarik ya. Jadi dan lebih menarik lagi menurut saya dia menggunakan kata kunci ya, yang sangat religius, yaitu telur Paskah, ya, telur Paskah emas. Dan dia memaksa semua warga Oasis untuk mengejar, menemukan telur Paskah emas, karena siapa yang menemukan telur Paskah emas itu, dialah yang memenangkan pertarungan untuk menjadi pemilik Oasis dan mewarisi 200 sekian miliar dolar. Ya. Itu tentu jumlah yang tidak sedikit. Ya. Nah, jadi tentu warga Oasis semua ikut, dan salah satu adalah Anorak. Ya, Anorak ini adalah saingannya James ya, baik di dunia nyata maupun di dunia avatar. Ya. Dia juga ingin mendapatkan itu, dan pada akhirnya muncul tokoh kuncinya adalah seorang anak namanya Wade. Ya, dia orang dari anak yatim piatu ya, yang tinggal di daerah kumuh, tetapi anak yang jago bermain games, dan dia pada akhirnya diikut kompetisi ini ya. Nah, si Anorak ini meskipun pakar ya, tapi dia mengakui keunggulan dari Wade ini, lalu dia ingin membujuk Wade untuk kerja bagi timnya untuk memecahkan teka-teki ini atau games ini supaya mereka memenangkannya. Nah, si Wade tidak mau. Akhirnya Anorak dan teman-temannya menciptakan teror, bahkan membom ya kampungnya Wade sehingga bibinya meninggal. Dia kan tinggal sama bibinya di kampung kumuh itu, meninggal ya.
Nah, jadi pada akhirnya tentu saja Wade memenangkan itu ya, dan ketika dia sampai sampai memecahkan game ketiga, lalu muncul apa namanya yang Anorak itu avatarnya James ya. Dan dia menyerahkan sebuah kontrak untuk ditandatangani. Nah, kontrak itu isinya mirip dengan kontrak yang dipaksakan oleh kelompok-kelompok apa namanya penjahat ya, Nolan, penjahatnya nama Nolan, Anorak ini avatarnya James ya. Apa namanya untuk ditandatangani. Jadi begitu dia sudah membuka kunci dari game ketiga, lalu Anorak yang harusnya avatarnya James muncul dan menyodorkan perjanjian ini, dia langsung kaget. Dia tidak mau tanda tangan. Dia tidak mau tanda tangan, artinya dia mempertahankan nilai-nilai moralnya. Lalu barulah Anorak itu berubah wujud kembali menjadi James dan dia mengatakan Anda sudah lulus ya, karena yang terakhir itu memang ujian terakhir untuk mengetahui apakah Anda cukup katakanlah memiliki moral untuk mewarisi ini atau tidak ya. Jadi di situ dia sama memenangkan itu dan kemudian apa namanya sorry bukan Anorak CS tetapi di situ saya tulis maksudnya Nolan CS ya, apa namanya yang membom ya, mereka juga akhirnya bom juga di dunia avatar, melepaskan apa program yang mereka buat sehingga menghancurkan semua avatar-avatar di Oasis. Untuk saja si Wade ini memiliki satunya masih dapat kesempatan dapat satu nyawa, hanya dia meneruskan permainan dan dia memenangkannya. Tapi di dunia nyata mereka ini juga ditangkap oleh polisi karena apa membom kampung tadi ya, kampung Dawe tadi dan membunuh orang di situ. Mereka ditangkap, hanya masuk penjara ya, dan kemudian W tetap menjadi pewaris dari Oasis. Nah ini kita lihat bahwa sebuah ending yang umum yang kita bisa tahu khas dunia real, khas dunia fisik ya, yaitu yang menang yang benar menang atas yang jahat ya, dan kemudian mereka yang buat kejahatan di dunia sana tetap juga dapat hukuman di dunia fisik ya. Jadi apapun yang kemegahan apapun yang kita dapatkan di sana dunia virtual tetap saja kita kembali ke dunia fisik ya. Akibat-akibatnya bisa kita dapatkan di dunia fisik ya. Jadi di sini menurut saya film ini mengingatkan kita bahwa sehebat-hebatnya virtual reality ya, pada akhirnya semua bertumpuk juga pada dunia fisik. Jadi tidak bisa mengabaikan dunia fisik begitu saja. Pak, Ya, ya Pak, saya mau bertanya tentang ini. silakan, Ini silakan. kan realita virtual ya. Ya, Saya anak informatika Pak, teknik informatika. Dan hampir setiap hari kami berhadapan dengan dengan virtual. Untuk menyeimbangkannya itu gimana ya Pak? Kami oke. selalu dipacu untuk ke virtual, berhadapan dengan virtual. Mulai dari website apapun itu kan sifatnya virtual. Betul. Dan kami selalu dituntut untuk ke sana, lebih ke sana terus. Ini ya begitu ya, Pak. Nah, sebenarnya itu yang bahan diskusi kita ya. Jadi apa namanya? Apa implikasinya? Karena memang kan pertanyaan yang paling inti adalah begini: apakah nilai etis ya di dunia virtual itu, dan siapa yang membuat nilai-nilai etis itu, nilai moral dalam dunia virtual itu kan kita masuk ke sebuah alam semesta baru, dunia baru, di mana belum ada aturan sebenarnya. Aturannya adalah aturan pengembang, kan gitu ya. Jadi kita mengikuti aturan-aturan digital, kan gitu ya. Nah, kalau kita salah klik atau apa ya dia akan macet. Nah, paling itu kan batasan-batasannya di situ. Tetapi aturan-aturan dalam pengertian hubungan antara orang, ya, seperti dunia nyata kita ya, itu kan tidak ada diatur sana. Ya.
Makanya apa namanya, bisa katakanlah misalnya begini, pembunuhan terhadap avatar yang lain. Ya. Salah satu avatar menciptakan apa dan membunuh avatar yang lain seperti kasus film yang kita revisi tadi, apa konsekuensinya kan tidak ada. Ya. Mereka kemudian dan kocok-kocoknya ditangkap di dunia nyata, itu karena memang mereka dibunuh di dunia nyata, kan gitu ya. Nah, jadi yang mau ditunjukkan di situ adalah perilaku-perilaku yang di dunia virtual itu memang tidak punya konsekuensi etis karena tidak ada racikan etis di situ kan gitu. Tetapi dia mendapatkan konsekuensinya karena perbuatan itu dilakukan di dunia real. Nah itu sebabnya menjadi bahan pikiran kita bersama. Kita tidak bisa menghindari dunia virtual. Tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menghadirkan dunia virtual sesuai dengan ideal-ideal kita. Artinya apa namanya, kita pas pakai, oh kalau bahasa game itu ya menghadirkan seloma Allah, kira-kira begitu kan? Bisa. Itu yang kita lakukan di virtual. Bagaimana caranya? Jadi bahkan ini kan bicara ini kan implikasi sampai ke gereja. Kemarin kebetulan saya masih diskusi dengan apa seorang pendeta ya, pendeta Pram namanya. Nah, itu kita bicarakan. Menurut saya harusnya gereja, bahkan apa pendeta-pendeta kita ya harus sudah punya desain untuk bisa, ya pendeta, para pastor ya harus bisa masuk punya kepakaran teknologi untuk menciptakan metaverse ya, untuk bisa berkontribusi dalam membangun apa namanya, katakanlah dunia-dunia virtual yang dimana nilai-nilai ideal bisa masuk di dalamnya. Atau sehingga saya masih dalam pertemuan lalu dengan apa namanya, diskusi lalu ya dengan di komisariat ini, saya masih mengatakan misalnya games ya. Kalau games perang itu kan hancur-hancuran. Ya. Semakin kita menghancurkan banyak orang, membunuh banyak orang, skornya kan makin tinggi. Itu di games kayak gitu kan. Nah, mengapa kita tidak menciptakan kebalikannya? Orang yang bisa menghindari membunuh itu yang skornya tinggi. Dia memenangkan perang dengan lebih banyak negosiasi misalnya. Itu yang skornya tinggi. Jadi games-games yang kita timbulkan itu tidak memuja vandalisme kan gitu ya, atau barbarian gitu ya. Kalau games-games yang ada sekarang makin populer itu makin barbar, makin merusak, makin membunuh banyak orang, menghancurkan banyak, itu kan makin besar skornya jadi pemenang kan gitu. Sementara uh, apa namanya, yang bisa menghadirkan sensitivitas etis itu tidak ada. Nah harusnya bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menciptakannya gitu. Jadi prinsipnya yang bisa kita lakukan adalah menciptakan apa namanya, metaverse saingan untuk menghadirkan nilai-nilai. Ya. Saya kira itu banyak saya bahas di kesimpulan, nanti sampai di kesimpulan saya akan lebih tegaskan lagi gitu ya. Saya maaf tadi saya tidak begitu mendengar clear pertanyaannya, tapi saya apa mendengar sepotong-potong sehingga saya ke situ ya, karena tadi apa sambungan audionya belum terlalu bagus. Ya. Nah, jadi nanti kalau belum terjawab, nanti benar di kesimpulan bisa terjawab, atau bisa juga kalau belum terjawab diulangi lagi supaya kita bisa menegaskannya lagi. Nah, saya kira begitu. Silakan kalau belum jelas mulai menjelaskannya lagi. Ya, filsafat memang begitu. Ya. Cirinya mencoba memahami hakikat di balik sesuatu. Jadi tidak melihat sesuatu itu sebagai apa adanya, lalu mengoperasikan, memahami hal-hal teknis berkaitan dengan pengoperasiannya saja, melainkan harus mempertanyakan apa di balik ini, kan gitu ya. Jadi kita butuh apa namanya, kesabaran ya untuk memahami insight-insight di luar dari bidang ilmu kalian gitu ya. Misalnya kalian berpikir itu sederhananya, apakah di metaverse ada Tuhan? Apakah di dunia virtual itu ada Tuhan? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan esensial karena ini yang ditawarkan sebagai masa depan. Kalau kalian mengikuti